Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga mengenai pasal 59 PKWT, saya kira ini terlalu pagi untuk saya jawab atau sikapi karena ini sudah masuk menyangkut materi atau substansi, tentunya tidak dalam sidang ini. Tapi kami juga akan mengumpulkan ya bukti-bukti empiris apakah memang yang dipertanyakan tadi itu mengandung unsur kerugian konstitusional atau tidak. Nah, ada pertanyaan kelima prinsipal ya, saudara saya menanyakan apakah kami menyetujui atau menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi saya kira pertanyaan ini juga terlalu pagi, karena kalau itu berarti kita harus membaca dulu seluruh isi daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin dalam beberapa pasal nantinya ya kita akan sikapi, kita bisa sama atau satu visi, tapi mungkin dalam pasal kita bisa tidak sama. Jadi pertanyaan saudara saya ini juga terlalu pagi untuk saya jawab karena sudah menyangkut material daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Kedekatan mereka dengan kekuasaan bukanlah untuk anggota mereka, bukanlah untuk buruh, tapi untuk mereka sendiri. Pribadi, hanya kepuasan pribadi, bukan untuk buruh. Itu bukan untuk buruh. Itulah yang terjadi, itulah yang nampak terlihat dari wajah Bibit Gunawan ketika dia memberikan keterangan saksi, karena dia sama sekali tidak memiliki pengetahuan apapun tentang situasi buruh hari ini. Maka ketika ditanya, dia selalu bilang terlalu pagi, padahal sidangnya sore. Saya nggak tahu dia itu tinggal di mana itu dia di alam mana sekarang ini. Kalau bilang terlalu pagi untuk memberikan pendapat, itu terlalu pagi. Dari Kalimantan Timur, rumahnya di Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur itu jelas ya. Jadi Pak Hakim tolong dipertimbangkan podcast ini. Podcast ini bagian daripada fakta yang harus Anda pertanggungjawabkan di pengadilan besok. Nah ini sekarang nggak enak kalau nggak ada perempuan yang ngomong, betul tidak? Kita persilakan. Mana. Ibu, udah Bu Sekjen lah, jangan lama-lama, kita mau rapat ini. Kita mau rapat. Ya mau rapat juga banyak aja. Ya, udah ngomong. Kita mau rapat ya, lanjut. Habiskan Bu Sekjen. Tadi dilihatin Hakim, ayo ngomong karena. Iya, gara-gara Daeng. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Lawan. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Bangkit, bergerak, hancurkan tirani. Lawan. Kelas buruh Indonesia. Kelas buruh Indonesia. Ya, saya tidak mau panjang lebar. Ini karena permintaan direktur podcast. Kita kok viral. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh banyak kawan ya terkait dengan hasil sidang kita sore tadi gitu ya, di mana menghadirkan atau mendengarkan keterangan saksi fakta dari Presiden. Ya, minggu depan tanggal 7 kita akan mendengarkan keterangan saksi dari DPR. Jadi masih panjang sidang kita. Sudah disampaikan oleh kawan-kawan, sebenarnya tidak ada yang salah dengan keterangan yang mereka sampaikan gitu ya, karena keterangan atau kesaksian mereka sampaikan itu sesuai dengan siapa yang bayar. Gitu. Karena kan nggak mungkin gratis. Namanya juga saksi presiden. Ya kan, kalau saksi presiden kan nggak mungkin gratis. Itu. Jadi sesuai lah, gitu ya. Kalau misalnya, karena saya nggak percaya masa kelasnya profesor gitu ya dari Universitas Borobudur itu sangat tidak runut, tergagap-gagap misalnya, atau bahkan kemudian menjadi kesulitan untuk bisa menjelaskan secara rigid kayak gitu terkait fakta-fakta yang diketahui, yang didengar, atau yang dia terlibat secara langsung gitu. Begitu hal yang sama juga dengan dokter tadi dari Universitas Muhammadiyah kalau nggak salah ya, Muhammadiyah gitu ya. Termasuk juga dari yang Serikat Pekerja, Serikat Buruh, atau yang atas nama siapa tadi namanya?
Bibit Gunawan. Tadi sudah diklarifikasi oleh kawan dari SPSI bahwa itu bukan SPSI yang dipimpin oleh Bapak Jumur Hidayat, tapi SPSI yang dipimpin oleh Yoris gitu. Nah, kalau di gugatan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 di 2021 yang lalu, yang hadir adalah Yoris sebagai saksi presiden. Nah, sekarang sekjennya gitu. Jadi itu kawan-kawan. Nah, bagi saya sebagai serikat pekerja, kehadiran atau ketersediaan seorang serikat pekerja memberikan menjadi saksi presiden ya melawan gugatan JR yang dilakukan oleh kita ya, yang notabene mayoritas adalah serikat pekerja, serikat buruh, itu sesuatu hal yang mau saya bilang ya, bukan hanya sekedar memalukan, tapi merendahkan dirinya sendiri, gitu ya. Dimana ketika dia menyatakan kesediaannya, sekalipun dia tidak hadir ya, secara fisik, itu menunjukkan tidak gentleman-nya dia, tidak gentle, tidak berani berhadapan-hadapan dengan kita, sehingga dia hanya sanggup untuk memberikan keterangan atau kesaksiannya itu lewat daring, gitu ya, atau online seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa dia nggak punya sama sekali kehormatan atau harga diri itu sebagai pimpinan serikat buruh, gitu ya. Kalau seperti yang tadi disampaikan ya, bagaimana serikat yang dia wakili itu memiliki kedekatan dengan pemerintah, memiliki kedekatan dengan penguasa, memiliki kedekatan mungkin dalam lingkaran istana, lingkaran kementerian-kementerian yang dia sebutkan tadi ya. Saya justru mau tanya, apakah ada manfaat dan faedahnya bagi anggotanya? Apakah anggotanya, kalaupun ada anggotanya, karena ada bisik-bisik ke sana nggak ada anggotanya katanya gitu deh. Kalaupun ada anggotanya itu, apakah mereka tidak mengalami dampak dari penerapan atau berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Jadi banyak pimpinan-pimpinan serikat buruh di nasional itu yang berlomba-lomba gitu ya, senang itu duduk satu meja berfoto dengan presiden seperti itu, atau bahkan pamer kedekatan mereka, saya diundang segala macam. Saya mau lihat bagaimana kemudian dengan anggota mereka, apakah mereka sudah tidak lagi dikontrak, apakah mereka sudah tidak lagi dibayarkan upahnya di bawah minimum, atau minimum tapi itu tidak cukup, atau adakah anggotanya kemudian karena kedekatannya dengan lingkaran kekuasaan dengan pemerintah, anggota mereka selamat, aman dan tidak mengalami PHK. Saya tidak yakin itu. Itu sebabnya bahwa kedekatan kedekatan mereka dengan kekuasaan bukanlah untuk anggota mereka, bukanlah untuk buruh, tapi untuk mereka sendiri. Pribadi, hanya kepuasan pribadi, bukan untuk buruh. Itu bukan untuk buruh. Itulah yang terjadi, itulah yang nampak terlihat dari wajah Bibit Gunawan ketika dia memberikan keterangan saksi, karena dia sama sekali tidak memiliki pengetahuan apapun tentang situasi buruh hari ini. Maka ketika ditanya, dia selalu bilang terlalu pagi, padahal sidangnya sore. Saya nggak tahu dia itu tinggal di mana itu dia. Dia di alam mana sekarang ini? Kalau bilang terlalu pagi untuk memberikan pendapat itu terlalu pagi, gitu. Padahal ini sidangnya udah sore, gitu loh. Apakah dia baru bangun, gitu ya, sehingga dianggap itu masih pagi, itu. Jadi itu ya. Nah, kawan-kawan, karena memang masih panjang perjalanan, kita harus kawal terus, kawan-kawan, karena kita tidak bisa kemudian itu bergantung penuh sekali kepada hakim, sekalipun kita menghadirkan saksi ahli yang cukup baik ya, termasuk juga para pemohon gugatan yang di luar kita, di luar dari ASB ya. Mereka juga menghadirkan saksi-saksi yang kompeten untuk menjelaskan apa yang dilabrak, apa yang dilanggar oleh Presiden dengan terbitnya Perpu nomor 2 tahun 2022 ya, termasuk apa yang dilanggar dari konstitusi, apa yang dilabrak oleh DPR dari dengan ditetapkannya Perpu menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2021
2023. Tapi kita tidak bisa hanya mengandalkan itu. Karena semuanya itu berdasarkan bagaimana dinamika politik. Maka kawan-kawan, seperti yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan pimpinan sebelumnya, kita akan kawal terus dan mengawalnya tentu saja dengan memastikan bagaimana kita terus bisa melakukan konsolidasi dan melakukan mobilisasi sehingga pada saat nanti putusan dari gugatan kita pastikan kita akan penuhi Mahkamah Konstitusi ini. Itu. Siap kawan-kawan? Siap kawan-kawan? Oke. Aliansi Aksi Juta Buruh. Aliansi Aksi Juta Buruh. Kelas buruh Indonesia. Kelas buruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.